Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata kuliah analisa struktur statis tertentu untuk metode TKBA. Nah, pada metode TKBA kali ini kita akan membahas mengenai portal tetap dengan pembebanan dan struktur yang simetris ya. Untuk hari ini kita akan bagi strukturnya itu menjadi dua kategori, yaitu struktur dengan bentang genap dan struktur pada bentang ganjil. Nah, bentang genap itu apa? Itu maksudnya sama dengan bilangan genap. Bilangan genap itu terdiri dari kelipatan 2 ya, kata 2, 4, 6, 8, ya 10 misalnya dan seterusnya. Ya, bentangan itu apa sih? Bentangan itu adalah jarak dari kolom ke kolom. Ya, di sini ada 4 bentang. Ini bentang yang pertama, ya. Ini bentang yang kedua, ini bentang yang ketiga, ini adalah bentang yang keempat. Nah, sedangkan struktur bentangan ganjil itu sama dengan struktur yang menggunakan cacahan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu apa? 1, 3, 5, 7 ya, dan seterusnya. Nah, untuk contoh di sini misalnya bentangan ganjilnya itu terdiri dari 3 buah bentang. Bentang pertama ya, bentang pertama itu jarak antar kolom atau panjangnya si balok itu bentang namanya ya. Bentang yang pertama, bentang yang kedua, dan bentang yang ketiga. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung seperti apa sih persamaan. Misalkan di sini contohnya untuk bentang ganjil ya. Bentang ganjil ini berarti bentangan ada bentangan lagi di bagian kiri maupun kanan ya. Ini sebelah kirinya ada bentangan, di kanan juga ada bentang. Nah, kira-kira apa yang terjadi di bagian tengah-tengah sendiri? Nah, ini jika diasumsikan bentuk bangunan, angka kekakuan, dan pembebannya itu simetrik ya. Nah, di sini akan ada timbul nilai rotasi ya sebesar θA, bahwa min θA di sini akan sama dengan θA aksen. Dengan kata lain, berarti momen rotasi yang terjadi itu adalah momen A aksen sama dengan min momen A. Nah, untuk penurunan rumus, dia akan berubah menjadi ya momen total AA aksen sama dengan kekakuan AA aksen dikalikan 2 kali MA ya, 2 kali momen di A dan ditambah momen A aksen. Nah, ini momen AA di sini, momen AA di sini yang terjadi ya. Kemudian ditambah dengan momen primer AA aksen. Nah, karena MA aksen sama dengan min MA, maka di sini ya persamaan momen total AA aksen sama dengan kekakuan AA aksen dikalikan MA ya, karena 2MA min MA di sini ditambah dengan momen primer AA aksen. Nah, selanjutnya itu untuk momen AC ya. Tadi adalah momen AA aksen, sekarang momen AC. Nah, momen AC ini adalah kekakuan dari 2 momen A ditambah dengan momen C ditambah dengan momen primer AC ya. Sedangkan momen AD di sini adalah kekakuan nilai batang AD dikalikan 2 kali momen di A ditambah dengan momen rotasi di D ditambah dengan momen primer di batang AD. Sedangkan momen AE di sini adalah kekakuan batang AE dikalikan 2 kali kekakuan momen rotasi di A ditambah dengan momen rotasi di E ditambah lagi dengan momen primer batang AE. Nah, ini dijadikan persamaan 1.1, yaitu persamaan momen yang merangka di join A. Nah, selanjutnya ini dari persamaan ini kita asumsikan bahwa sigma momen A-nya itu sama dengan 0, maka momen di A ini dapat diturunkan menjadi ya, momen rotasinya sama dengan min tau A per rho A aksen ditambah MA dikalikan min gamma AE ditambah MD dikalikan min gamma AD ditambah MC dikali min gamma aksen AC. Ini menjadi persamaan 1.2 ya. Jadi momen di rotasi A ini yang merangka apa aja? Ada AE, ya ada AD dan ada AC ya. Nah, masing-masing ini ada nilai gamanya. Gamma ini apa? Gamma ini adalah faktor distribusi ya. Nah, di mana nilai rho A aksen itu sama dengan rho min K kekakuan AA aksen, dan rho A itu sama dengan 2 kali kekakuan ini. Ini dari mana sih? Ini maksudnya di sini ya, batang A. Nodal rho A ini ada 4 batang yang merangkai, yaitu AA aksen,
A, C, A, D, dan AE. Nah, nilai kekakuan daripada 4 batang ini nanti diikutkan untuk perhitungan rho A-nya, ya. Nah, sehingga nilai gamma di sini gamma AC, misalkan gamma AC, gamma AAD, gamma AE itu adalah nilai kekakuan dari masing-masing batang dibagi dengan nilai rho A aksen. Ya, dibagi dengan nilai rho A aksen. Itu menjadi persamaan 1,3. Nah, untuk keadaan yang simetri dengan jumlah bentang genap, ya, jumlah bentang genap, kalau genap itu kan berarti kelipatan 2, ya, beda dengan ini tadi. Di mana sumbu simetri tepat pada kolom tengah, maka dalam perhitungannya tidak perlu menukar harga rho dengan rho aksen. Jadi tidak perlu menukar harga rho dengan rho aksen, ya. Di sini kan ini ada persamaan rho aksen sama dengan rho A min kekakuan AA aksen. Ya, jadi tidak perlu menggunakan persamaan ini. Jadi tetap dalam rho biasa. Ya, nanti rho biasa. Jadi tidak perlu menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini kita gunakan apabila dia batangnya ganjil, ya. Apabila batangnya ganjil. Kalau batangnya genep, rho A aksen nggak perlu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, ya. Di sini misalkan ini untuk batang genap, ya. Batang ini bentangannya ada 4, ya. Kita asumsikan karena dia ini bebannya simetri, maka bisa kita tinjau untuk separuh bentang saja, yaitu bentang AB dan BC. Karena bentang yang CD itu akan sama dengan bentang BC dan bentang DE itu akan sama dengan bentang AB. Jadi kita cukup dengan memperhitungkan bentang yang di sebelah kiri saja. Nah, caranya yang pertama itu kita harus mencari terlebih dahulu momen primernya. Nah, momen primer ini nanti tergantung daripada beban yang bekerja di batang. Apakah bebannya terbagi merata ataukah bebannya titik. Nah, di contoh soal ini kebetulan ini adalah beban terbagi merata semua yang bekerja di balok 45, 56, 12, dan 23, ya. Sehingga untuk beban terbagi merata itu persamaan momen primer itu sama dengan 1/12 Q kali L kuadrat. Nah, sekarang tinggal diganti Q-nya dari tiap masing-masing batang dengan L-nya, panjang bentangnya. Misalkan di sini adalah momen 1,2. Momen 1,2 adalah momen di ujung kiri, nodal I sini. Di nodal I ini adalah nilai min 12 kali Q kali L kuadrat, di mana Q-nya, ini beban Q-nya itu sama dengan 4 ton per meter, L-nya adalah 6 meter, sehingga kita inputkan ke sini, dia akan menjadi min 12 ton meter. Sedangkan momen 21 itu momen yang bekerja di sini, ya, di nodal J untuk batang 1,2, maka ini nilainya plus 1/12 QL kuadrat, ya, sehingga sama dengan nilainya 12 ton meter. Begitu juga untuk bentang-bentang yang lainnya, ya, di sini tinggal diganti Q sama L-nya saja. Nah, langkah yang kedua adalah menghitung momen titik buhul. Nah, di sini kalau kita amati θ 1 sama θ 4 kok nilainya cuma min 12 sama min 6, sedangkan θ 2 sama θ 5 kok ada penjumlahan di dalamnya. Nah, ini kita amati, ya. Di sini di soal itu θ 1 nilai nodal 1 sama nodal 4 itu memang momen yang merangka di nodal tersebut hanya momen 1, 2 dan momen 4, 5, ya, sehingga kita menggunakan momen primer yang dari 1, 2 dan 4, 5 saja untuk θ 1 maupun θ 4. Sedangkan nilai θ 2, nodal 2 sama nodal 5, di sini nodal 2 sama nodal 5, momen primer yang bekerja itu ada 2, ya. Yang ada dua balok yang bekerja di sini, yaitu batang 21 dan batang 23 untuk θ 2, ya, sehingga ini kita inputkan ada nilai plus 12 dan min 32. Sedangkan untuk nodal 5 di sini ada batang 54 dan 56, ya, sehingga di sini kalau kita lihat ini ada momen primer sebesar plus 6 dan min 16, ya, karena itu miliknya momen primer dua buah batang yang merangka di nodal 5. Nah, selanjutnya kita menghitung angka kekakuan. Karena di soal ini angka kekakuannya udah ada contohnya, batang 1, 2 itu kekakuannya 0,75, terus kolom 1A itu kekakuannya 1, kolom 2B kekakuannya 1,75, balok 56 ini kekakuan 0,75. Ini di soal kebetulan nilai kekakuannya sudah ada, sudah diberikan, sehingga kita tidak perlu menghitung kembali. Kemudian langkah yang keempat adalah menghitung angka distribusi. Ini nilai gamma ini yang akan kita hitung. Nah, bagaimana sih cara menghitung nilai gamma? Karena ini batangnya adalah batang genap, ya, batangnya jumlah bentangannya adalah bentang genap, maka kita membutuhkan nilai rho saja di sini, ya, tidak memerlukan nilai rho aksen. Akan tetapi kita butuhnya nilai rho saja.
Nah, di sini rho. Rho itu apa sih sebenarnya? Rho itu adalah 2 kalinya dari batang-batang yang merangka nodal. Misalkan contohnya di sini rho 1. Rho 1 ya, rho 1 itu artinya rho di nodal 1. Nodal 1 ini ada batang apa aja sih yang merangka di nodal 1? Yaitu batang 1A, batang 12, dan batang 14. Nah, dari masing-masing batang tersebut itu kita masukkan nilainya. Kekakuan batang 1A kan 1, nih ya, nilainya 1 di sini. Kemudian batang 12 nilainya 0,75, ini kita tuliskan di sini. Batang 14 nilainya 0,75, ini kita tuliskan kekakuannya juga ya. Di sini kita pindahkan sehingga kita nanti akan dapat nilainya sama dengan 5. Begitu juga untuk batang yang merangka di nodal 4 ya, batang yang merangka di nodal 4. Mana nodal 4? Oh, ini nodal 4. Nah, nodal 4 ini ternyata ada 2 batang yang merangka ya, yaitu batang 41 dan batang 45. Nah, dari situ kan kita masing-masing sudah punya nilai kekakuannya nih. Yang batang 41 0,75, batang 45-nya 0,5. Ini kita inputkan nilainya ya, 2 kali batang kekakuan batang 41 dan ditambah dengan batang 45. Ini dapatnya 2,5. Begitu juga untuk nodal yang lainnya ya, nodal 2 sama nodal 5. Di sini nodal 2 berarti ada 4 batang, 2B, ada 23, ada 25, dan ada 21. Sedangkan nodal 5 itu dia ada 54 dan 56. Nah, dari sini udah dapat nilai rho-nya. Kemudian kita hitung nih angka distribusi yang gamma ini. Gamma ini adalah fungsi daripada kekakuan dibagi dengan nilai rho-nya. Nah, kalau batangnya adalah batang 12, ini gamma 12 ya, gamma 12 itu berarti faktor distribusi batang 12 ini. Nah, batang 12 ini kan punya nilai kekakuan nih, kekakuan yang dipakai adalah nilai 0,75 nih kekakuan yang ini. Kemudian gamma itu adalah fungsi K dibagi rho ya, K dibagi rho. Nah, pakailah angka yang di depan nodal utama, nodal I-nya. Jadi gamma sama dengan I, J kan ini sebenarnya. Ini kalau dituliskan ya. Nah, sebenarnya gamma itu sama dengan gamma I, J ya. Nah, K yang digunakan itu adalah kekakuan batangnya ya, KIJ. Berarti ini KIJ juga ya, KI KJ dibagi dengan rho. Rho-nya siapa? Rho I apa rho J? Ya, ini dibagi dengan rho I. Jadi misalkan kalau kita mau hitung gamma 45 ya, gamma 45 itu kekakuan batang 45. Di sini kekakuan batang 45 ya, ini nilainya ya, batang K45, kekakuan 45 ya, berarti kita isikan di sini nilainya adalah 0,5. Kemudian dibagi dengan rho-nya. Rho-nya mana? Rho I apa rho J? Rho 4 apa rho 5? Ya, rho 4 atau rho 5. Nah, di sini kita harus gunakan rho I ya, rho I atau rho 4. Nah, rho 4 nilainya berapa? Rho 4 itu nilainya 2,5. Nah, dari sini nanti kita dapat angka sama dengan 0,2. Nah, ini sama dengan yang ada di sini ya. Hal ini juga berlaku untuk nodal-nodal yang lainnya ya, gamma IJ yang lainnya, gamma 12, gamma 21, gamma 41, gamma 54 dan seterusnya ya di sini. Jadi gamma mana sih yang akan mau kita ketahui nilainya ya. Artinya di sini ini muter ya dari nodalnya ya. Ini ada gamma 12, ada gamma 21 gitu ya. Ada gamma 41, di sini ada gamma 54 ya, looping di sini. Kemudian ada gamma 14, ada gamma 25, ada gamma 445 gitu, ada gamma 52 ya di sini. Jadi nilai gamma yang melingkar di looping ini ya. Nah, ini yang kita gunakan nilai gammanya, kalau diperhatikan di sini tidak melibatkan nodal 6 dan nodal 3, artinya tidak melibatkan gamma 23 atau 56 karena ini kita pandang separuh bentang ya, separuh bentang
di sebelah sisi kiri bentangan ya, karena kalau kita melibatkan 6 dan 3 ini nanti dia juga mempengaruhi bentang yang kanan seperti itu, sehingga ini tidak diperlukan untuk nodal 6 sama nodal 3-nya. Oke, untuk langkah yang selanjutnya ini kita akan menghitung nilai momen iterasinya ya. Momen rotasi awal di sini, untuk momen rotasi awal itu adalah fungsi daripada nilai tau-nya dibagi dengan rho. Jadi masing-masing nodal yang kita gunakan itu nodal 1, nodal 2, nodal 4, dan nodal 5. Dari masing-masing nodal ini akan kita lakukan perhitungan momen rotasi awal, yaitu nilainya adalah tau dibagi dengan rho ya, rho masing-masingnya. Jadi kalau momen 1 ya berarti tau 1 dibagi rho 1. Begitu juga untuk momen yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan langkah yang keenam. Langkah keenam ini menghitung pembesaran momen parsil atau momen rotasi iterasi. Nah, arah iterasinya itu dimulai dari looping 4 ke 5 ke 2 dan ke 1. 4 5 2 1 muter terus ya di situ 4 5 2 1 4 5 2 1. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung momen iterasi 4 yang pertama, yaitu adalah momen iterasi 4 awal ya, rotasi awal yang 4 ditambah dengan gamma 41. Kenapa gamma 41? Karena di nodal 4 ini batangnya yang merangkai itu adalah batang 41 dan batang 45. Jadi di sini kita gunakan gamma 41 dan 45. Nah, sedangkan untuk nilai momennya yang akan kita gunakan di sini ada momen 1, ada momen 5 ya, ada momen 1 dan ada momen 5. Nah, catatan di sini adalah nilai ya gamma di sini kita perlu ingat bahwa sebenarnya batang kita itu punya dua buah nodal ya, punya dua buah nodal I dan nodal J ya, nodal I dan nodal J. Nah, sehingga di sini kalau misalkan ini M41 itu berarti momen rotasi awal ini ada batang 41 sama 45 ya. Nah, jadi gamma IJ ya, gamma IJ ya, 41 dan 45. Karena ini kenapa kok nggak momen 14, kok justru momen 41? Karena memang awalnya ini kan dia bertemu di nodal 4 ya, nodal 4, sehingga I-nya adalah 4 ya, J-nya tinggal 1 atau 5 ya yang merangkak di nodal tersebut. Kemudian kenapa ini momennya kok dipilih momen 1 bukan momen 4? Jadi gamma IJ ya, gamma IJ dikalikan dengan momen J, momen nodal J-nya. Jadi kalau gamanya ini adalah misalkan gamma 41, maka momennya dikalikan momen 1 ya. Kalau gamanya ini adalah 45, maka momennya adalah momen 5 ya, ini. Nah, ini kita pakai ya, kita gunakan sehingga dari momen 4 ini kita jumlahkan semua nilainya, dapatnya 1,28 ya. Nah, selanjutnya dari looping 4 ini kita pindah ke nodal 5. Nodal 5 itu ada 54 dan 52 ya, ada 54 dan 52. Ini kita gunakan. Nah, untuk momen rotasi keempat ini udah nggak digunakan momen rotasi awal, tapi kita gunakan iterasi yang sebelumnya ya, momen iterasi yang pertama. Di sini tandanya momen iterasi yang pertama ini kita gunakan. Nah, ini kita inputkan nilainya sehingga nanti kita peroleh 1,372. Nah, selanjutnya dari 4 ke 5 terus ke 2. 2 ini berarti 21 dan 25 ya. 21 dan 25. Nah, untuk yang momen 25 di sini gamma 25 berarti pakai momen 5 ya, ini dipakai momen iterasi pertama yang 5. Kemudian momen 1 di nodal 1 kan belum sama sekali digunakan, berarti ini digunakan momen iterasi yang ke-0 atau momen rotasi awal. Nah, sehingga kita dapat 1,64. Dari momen nodal 2 ini kita sampai ke momen iterasi ini yang pertama untuk nodal 1 ya, dimana momen nodal 1 itu adalah momen rotasi awal 1 ditambah dengan ini yang merangkak, berarti 1 2 dan 1 2 dan 1 4 ya, bukan 1A. Jadi 1 2 dan 1 4. Nah, dari sini kita lihat ya, dari sini kita lihat bahwa di sini nilai momen rotasinya 2 dan 4 sama-sama hasil iterasi yang pertama semua. Ya, 2 itu kan sudah pernah di sebelumnya 1,648, kemudian momen 4 itu 1,8.
28 itu momen 4 iterasi yang pertama, dan momen 1,648 itu momen 2 iterasi yang pertama. Ini kita inputkan dari masing-masing ini, nanti akan didapatkan nilainya ya. Nah, dari masing-masing ini akan dapat nilainya. Nah, selanjutnya gimana? Nah, selanjutnya itu kita coba iterasinya, kita coba-coba terus iterasinya di sini sampai iterasinya sampai 4. Kalau di sini nyoba iterasinya sampai 4 kali ya. Nah, dari 4 iterasi ini nanti yang akan menentukan nilai akhirnya berapa. Kalau di sini momen iterasi 4 yang keempat itu dapatnya 1,539, momen iterasi 5 yang keempat 1,427, momen iterasi yang keempat ini 1,917, dan momen iterasi yang titik 2 ini 1,678. Tapi ini sebenarnya muter ya, dari 4 ke 5 ke 2 dulu baru ke 1. Jadi nah, ini nilai di sini apa? Ini nilai di sini itu ada nilai kekakuannya ya, nilai gamma, sorry. Nilai gamanya ini, nilai gamanya juga yang 4 ini adalah nama nodalnya. Nah, ini muter terus, kita buat looping berapa kali iterasi. Di sini dicoba 4 kali iterasi. Nah, dari sini akan didapatkan momen akhir atau momen ujung itu oleh dari pertimbangan karena bentuk bangunan, pembebanan, dan angka kekakuan simetris, maka pada bentang 65 ya dan bentang 32 didapat nilai theta 6 dan theta 3 itu sama dengan 0. Berarti M6 sama dengan M3 itu sama dengan 0. Itu karena apa? Karena bangunan ini ya dia bebannya dan angka kekakuannya simetris, maka ini bisa kita dapatkan nilai theta 6 dan theta 3 itu sama dengan 0. Berarti momennya 6 dan momennya 3 juga sama dengan 0. Berarti dengan kata lain, misalkan di sini adalah momen 1 2 ya, momen 1 2 di sini adalah kekakuan batang 1 2 itu adalah 2 kalinya momen rotasi batang 1 ditambah dengan momen rotasi batang 2 ditambah dengan momen primer batang 1 2. Nah, ini kita dapatkan nilainya dari masing-masing ini ya, sebesar min 7,866 ton meter. Kemudian untuk momen akhir di nodal 1 itu nggak punya batang 1 2 aja, tapi ada batang 1A dan 1 4. Nah, dari masing-masing batang ini kita ambil, kita isi nilainya ya, rumusnya tetap sama nih, kekakuan 2 kali momen 1 ya, 1 yang iterasi keempat ditambah dengan momen 4 iterasi yang keempat. Nah, sedangkan di sini nggak ada momen primer ya di batang 1 4 karena memang tidak ada gaya luar yang bekerja di batang tersebut ya, tidak ada momen primer, sebenarnya 0. Begitu juga untuk batang 1A, nggak ada momen primernya. Nah, kemudian dia untuk di batang 221 ya, 2 momen iterasi yang keempat ini ada, tapi untuk di nodal A1 itu nggak ada momen rotasinya karena di nodal A ini tumpuannya adalah jepit ya. Dari sini kita dapatkan nilai sehingga kita jumlahkan semua momen 12, 14, 1A dapatnya adalah delta M1 atau momen ujung, momen akhir itu setara dengan min 0,002 ton meter atau mendekati nilai sama dengan 0. Nah, dari sini juga kita hitung untuk nodal kedua, dan nodal keempat ini nilainya juga sama ya. Kalau dijumlahkan sekitar 0,0,0 ya, berarti ini sudah mendekati nilai yang seimbang ya. Dari sini kita coba yang 5 ya, momen di nodal 5-nya juga. Nodal di 5 ini kita peroleh ya berdasarkan nilai kekakuan yang di 52 dikalikan 2 kali momen iterasi 5 yang keempat ditambah dengan momen iterasi 2 yang keempat, dan di sini tidak ada momen akhir atau momen primernya ya, sehingga didapatkan ini. Nah, ini sama dengan kalau kita dapatkan juga 0,00 sekian, ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang belum kita hitung itu adalah momen 32. Momen 32 dan momen 65, yaitu momen yang berada di bagian tengah yang simetris itu ya. Ini bisa kita inputkan berdasarkan momen akhir dari iterasi yang kita udah hitung ya. Nah, dari sini juga kita akan menghitung nilai momen di peletakan. Peletakannya ada 2, yaitu di nodal A dan di nodal D. Ya, dari sini nanti dapatnya momen A1, kemudian momen B2.
ya. Nah, dari sini untuk harga momen ujung pada bagian kanan sumbu simetri, hasilnya sama simetri dengan sebelah kiri. Ini artinya nilainya sama besar tetapi berlawanan tanda, sedangkan pada kolom-kolom sumbu simetri nanti momennya sama dengan 0. Ya, jadi dengan kata lain ini A dan B ini ada nilai tumpuannya, ya, nilai tumpuannya. Perletakannya ini ada masing-masing 1,917 dan ini nilainya 3,35 gitu ya. Kemudian untuk momen, misalkan momen 32 itu kan nilainya 34,098. Nah, momen di balik sini berapa? 3 ke sininya. Ini momen di sebelah sini tuh jadi minus 34. Kalau di sini 32-nya plus 34 berarti sisi satunya min 34. Begitu juga yang 65 ini kan plus 17, berarti yang di sisi kanannya itu menjadi min 17. Begitu juga untuk buat yang lainnya ya. Dia simetri tapi nanti dibuat sama besarnya tapi arahnya atau tandanya yang berlawanan. Jika satu ketemu plus maka sisi satunya minus, kalau sisinya satu minus berarti sisi satunya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya ya, kita tadi udah dapat nilai momen, ini kita bisa buat free body diagramnya untuk mendapatkan diagram SFD, BMD, dan NFD. Ya, jadi ini belum selesai, kita masih harus melanjutkan bagaimana sih cara menggambarkan free body diagram dan diagram gaya-gaya dalamnya berupa SFD, BMD, dan NFD. Akan kita lanjutkan di video yang berikutnya. Sekian untuk pertemuan kali ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.